Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur banyakin, maka nikmat akan bertambah. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita ini kurang banyak syukurnya, banyak mengeluhnya, banyak mintanya, tapi tidak sebanding dengan amalan-amalan kita. Kalau mau dihitung nikmat Allah, begitu banyak nikmat Allah sehingga tidak ada manusia satupun, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghitung nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syukur. Ahli syukur itu yang mampu menjadikan nikmat Allah sebagai sarana dia untuk lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat lagi dengan Allah. Tidak ada halangan bagi dia untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Tidak ada halangan lagi. Tidak ada alasan untuk dekat dengan Allah. Maka itu kan orang bersyukur. Semakin banyak nikmatnya, harusnya semakin banyak dekat dengan Allah. Harusnya demikian. Itu namanya syukur. Jangan dikit-dikit kita mengeluh sehingga kita menjadi alasan untuk tidak dekat dengan Allah. Nah ini. Bahkan sangat amat dipermudah dalam agama kita ini, dalam agama Islam ini, untuk kita selalu bisa bersyukur. Tambahnya rezeki, banyakin sedekahnya. Itu kan ada syukur tuh. Sampai kalau nggak bisa sedekah dengan harta, senyum pun bisa jadi amalan sedekah. Lu coba nikmat banget kan itu nikmat. Di dalam agama ini sangat indah sekali ketika kita mau mendalami, menyelami bagaimana proses keagamaan kita pribadi dan iman kita kepada Allah. Sangat amat mudah. Ustaz nggak punya duit nih. Udah senyumannya juga termasuk ibadah dan sedekah. Jemaah dalam hati Allah. Nah kita mau berpikirnya bagaimana uang ini banyak, harta ini banyak sehingga kita mau dekat dengan Allah. Salah. Maka dengan ketiadaan kita, mungkin dengan ketiadaan kita coba kita lebih dekat dengan Allah. Nanti kalau kita dikasih maka harus lebih dekat lagi dengan Allah. Baca. Termasuk juga hari ini syukur. Ini proses kita bersyukur kepada Allah. Allah ringankan kita punya tangan, Allah ringankan kita punya kaki, Allah ringankan kita punya hati untuk sholat plus niatnya cari ilmu. Wah ini juga termasuk syukur nikmat. Assalatu wassalamu alaihi 345 tadi saya dengar 345 355 sore sampai ke play. Oh iya, itu sampai ke sore. Itu langsung nggak pakai radio. Ya Rasulullah. Siapa ini? Pemain pakai langsung live. Mantap. Ini masuk juga syukur kalau Allah ringankan kita punya kaki, Allah ringankan kita punya hati, duduk niat ya Allah di hari Rabu duduk sama setengah jam bermuhasabah, bermuhasabah diri kita kepada Allah tentang ilmu Allah yang terkuat dan sunnah. Nah ini juga termasuk syukur. Masih hidup, alhamdulillah. Masih bisa nafas, alhamdulillah. Masya Allah. Ini bagian daripada syukur kepada atas nikmat Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, terima kasih DKM, Sholat, Ahmad Sultan yang selalu giat mentanamkan Rabu untuk belajar bersama, saling mengingatkan, mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Hadirin hadirat jemaah suku yang dirahmati Allah. Terus kita berwasiat terhadap yang baik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan inilah menjadi pengingat bagi kita, khususnya bagi yang ngomong, yang ngomong. Saudara-saudaraku yang
Allah, mana ada orang yang tidak pengen berkah, mana ada orang yang tidak pengen ridha Allah, mana ada orang yang tidak pengen rahmatnya Allah. Semuanya pengen. Bahkan ujung-ujung kalimat daripada bentuk dari rahmat Allah, ridha Allah, berkah Allah, ampunan Allah, yaitu masuk surga. Pengen semuanya masuk surga, tapi pada jalan yang jalannya menuju surga. Kan? Semuanya kita pengen masuk surga, tapi jalan kehidupannya, aktivitas hidupnya bukan menuju ke surga, tapi banyak yang menuju ke neraka. Hanya pengen lisanian saja, hanya pengen omongan saja, tapi arah hidupnya jauh daripada menuju surga. Nah, ini menjadi munasalah bagi kita semuanya. Mana hanya dua tempat di akhir kiamat hanya dua tempat, hanya surga dan neraka. Surga bentuk daripada rahmat, bentuk daripada ridho, bentuk daripada berkah dan seterusnya. Surga bentuk neraka, bentuk daripada laknat, azab dan seterusnya. Mana yang kita? Jamaah dari mati Allah, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ketika kita berbicara tentang surga, diriwayatkan surga ini adalah makhluk Allah yang bisa berbicara. Surga ini adalah makhluk ciptaan Allah yang juga suka merindu. Merindu siapa? Merindu terhadap orang-orang soleh. Pengen betul dia dimasuki dengan orang-orang soleh. Bahkan di riwayat yang lain, surga ini memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan orang-orang soleh ke dalam. Jadi bukan orang-orang soleh yang pengen masuk surga, tapi surga minta sama Allah supaya dimasukkan orang-orang soleh. Siapakah orang-orang soleh yang dirindukan oleh surga? Nah, ini pertanyaannya. Siapakah orang-orang soleh yang dirindukan masuk surga? Yang pengen, ayo malah dipanggil masuk surga, sini masuk dalam. Sampai begitu tuh orang soleh. Apakah kita termasuk? Kita lihat aja nih. 4 hal yang hari ini kita ingin bicarakan satu persatunya setiap hari Rabu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Dan mudah-mudahan kita sehat dan selalu kita berikhtiar, berjudul, bersungguh-sungguh untuk menggapai predikat ahli surga, yang dimana surga sendiri pun yang memanggil orang-orang. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun bi arba'atin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, surga itu merindukan 4 orang manusia dengan amalannya. Dengan amalannya, merindukan 4 manusia dengan amalannya. Yang pertama, al-awwal talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Tal itu daripada tilawatul Quran. Nanti kita bahas hari ini. Yang kedua, hafizul lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Siapa saja, gak mesti dia orang miskin, gak mesti dia orang fakir. Ada yang rasa-rasanya dia lapar, sini makan. Nanti kita bahas di minggu ketiga. Yang keempat, as-shaim fi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang insya Allah kurang lebih sekarang sudah masuk Sya'ban. Betul? Itu ya Pak Ji. Sudah masuk Sya'ban ini, Sya'ban, Rajab. Kamu udah masuk Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Kurang lebih 2 bulan lagi kita akan kedatangan tamu mulia, yaitu insya Allah. Dan dialah
Salah satunya yang diinginkan oleh hadis riwayat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bahas yang pertama kali Quran. Hari ini kita bahas kali Quran, yaitu tilawatul Quran. Salah satu yang dirindukan oleh surga, yang Allah Subhanahu wa taala bahkan surga pun akan meminta orang-orang yang berdekatan dengan Al-Quran, siapa saja yang selalu membaca. Nah, ini proyek besar ini. Ini proyek besar. Proyek besar itu bukan proyek yang tetean, triliun-triliunan, miliaran-miliaran, tapi proyek besar adalah seberapa banyak kita dekat dengan Allah. Daripada membacanya, mempelajarinya, mengajarinya, mendalaminya, bermuhasabah dengan Al-Quran, sampai level menghafal Al-Quran. Masya Allah ini. Sampai level menghafal Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, minimal ada 10 fadilah daripada Al-Quran. Dan ini jangan sampai terlewatkan di dalam kehidupan kita. Ketika Al-Quran sudah menjadi sebuah barang kuno dan ditinggalkan, ini adalah suruh Allah daripada bencana. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dan hanya menjadikan Al-Qurannya menjadi sebuah barang kuno, apa itu barang kuno bukan? Barang kuno lah. Al-Quran itu barang kuno. Betul? Betul. Daripada sejarah hidup manusia, barang kuno yang masih ada sampai sekarang kekal abadi itu Al-Quran. 14 abad yang lalu sudah ada Al-Quran, sampai hari ini masih ada Al-Quran karena Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, peringatan yang berupa Al-Quran, dan kami sendiri yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Tinggal itu bagaimana kita mempergauli Al-Quran. Pak, bahkan banyak orang yang kita risih gitu, nggak terbiasa memang di halte baca Quran, di halte baca Quran, aneh banget nih. Sebenarnya nggak aneh, itu yang cakep. Di kereta baca Quran, bawa Quran kecil tuh. Di sini mau nggak aneh Pak. Oh di Saudi tuh Pak, di Saudi, di Jeddah, Mekah, Madinah, masih kita dapetin begitu dan bahkan banyak. Sopir-sopir taksi itu baca Quran di nunggu penumpang baca Al-Quran. Agak aneh. Kita aneh sih, betul. Yuk kita bangkitkan dengan dunia. Nah, fadilah daripada Al-Quran yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat abadi hingga yaumul kiamat. Mukjizat abadi, nggak tergantikan. Bahkan mukjizat zaman dahulu kala ketika Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran, sampai sekarang masih berlaku untuk mukjizat. Dan bentuknya masih ada. Ini Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, apa fadilah Al-Quran? Ketika si pembaca Al-Quran meninggal dunia, jenazahnya tak hancur. Banyak ceritanya begitu. Di Kediri ada komplek pemakaman, di dalamnya ada penghafal Quran yang disebut dengan kiai dan seterusnya oleh masyarakat. Ketika diangkat jenazahnya, masih itu, padahal udah puluhan. Ini pembuktian daripada Al-Quran itu luar biasa. Selanjutnya yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Al-Quran pendatang syafaatnya Rasulullah SAW. Jauh-jauh kita cari amalan-amalan Rasulullah SAW, baca Al-Quran. Ini amalan Rasul. Baca Quran kagak kagak. Yang keempat apa?
meringankan azab kubur, meringankan azab kubur. Dan Al-Quran bisa menjadi teman terindah daripada alam yang disebut alam barzah, alam gelap gulita. Penemannya siapa? Al-Quranul Karim. Bahkan sebuah riwayat disebutkan ketika seorang mayat itu ditidurkan lalu ditinggal oleh para pelayat di 7 langkah, ditanya mereka ini itu dan sebagainya, man rabbuka, man nabiyuka, maka kita buka apa kitabmu dan seterusnya. Perjalanan berlancar, lalu datang tuh beberapa sosok orang yang berupa yang berupa manusia yang bisa menemani. Kamu siapa? Si mayat bertanya, aku ini huruf alif yang kamu baca. Kamu siapa? Aku itu huruf ba yang kamu baca. Masya Allah. Sampai sebegitunya kau. Iya. Nggak percaya, mati aja. Nggak percaya, mati aja. Ustaz sok tahu, bukan sok tahu. Kita kan menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Jadi huruf-huruf itu akan datang di alam barzah. Kamu siapa? Aku huruf jim yang kamu baca. Dan kamu siapa? Aku huruf kaf yang kamu baca. Kamu siapa? Aku huruf mim yang kamu baca. Jemaah rahmati Allah. Itulah fadilah Al-Quran yang keempat. Yang kelima, Al-Quran adalah menjadi bidikan Rasulullah SAW membedakan kamu itu baik atau tidak. Standar orang baik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang dekat dengan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Itu standar orang baik menurut Rasulullah SAW. Apa hadisnya Ustaz? Ada hadisnya terkenal. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ini standar orang baik menurut Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau pengen menjadi ayah yang terbaik, ya ajarkan anaknya baca Al-Quran. Menjadi manusia yang terbaik, ya ajarkan Al-Quran. Ini standar orang baik ternyata barometer orang baik menurut Rasulullah SAW yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Standar orang baik. Ini sudah banyak. Yang selanjutnya jemaah dirahmati Allah, Al-Quran itu memiliki dimensi pahala yang sangat dahsyat. Dimensi pahala yang dahsyat. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang Badui. Badui itu Arabnya kampung lah istilahnya. Tok. Dibuka sama Aisyah dan akhirnya, siapa kamu? Aku orang Badui, wahai Sayyidul Mukminin, Sayyidah Ummul Mukminin. Ada apa? Aku mencari Rasulullah SAW dan bertanya, Rasulullah tidak ada di keluar, tidak ada di rumah. Apa yang bisa aku bantu? Tolong tanyakan Rasulullah SAW tentang pahala membaca Al-Quran. Aku membaca Al-Quran berbata-bata. Apakah aku masih dapat pahala? Wah. Pulanglah orang Badui itu, sampainya Rasulullah di rumah, ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, wahai suamiku ya Rasulullah, tadi ada tamu begini. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Bagi yang membaca terbata-bata 2 pahala. Dapat 2 pahala. Bagi yang bacanya lancar, cakep, makhrajnya bagus, tajwidnya oke, lantunannya oke dan seterusnya, dapat 1 pahala. Nah, jadi Aisyah yang baca pahala terbata-bata kok dapat 2 pahala. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, pahala dia belajar Al-Quran. Yang kedua, pahala dia mau membaca Al-Quran. Lalu yang 1 pahala kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang 1 yang bisa membaca Al-Quran dengan tertib, yang cakep dan seterusnya, dia bersama dan bersama malaikat di surga.
kedua, dan satu. Ini ya. Jamaah yang bakal lanjut masih ada 10 nih. Mudah-mudahan cukup 15 menit sampai 20 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, yang sibuk baca Al-Quran maka urusannya diselesaikan Allah. Yang sibuk membaca Al-Quran maka urusannya diselesaikan Allah. Jangan sibukin diri kita dengan Al-Quran. 24 jam berapa menit pagi baca Quran. Baca Quran, baca WhatsApp, baca Instagram, Twitter, apalagi tuh? Facebook. Ustaz ini kan juga halal Ustaz karena ini mensiarkan. Kasih Al-Quran berapa menit? Saya minimal bergaul dengan Al-Quran itu jam berapa? Dari jam berapa tuh? Dari jam 3 sampai jam 8, 5 jam. Anda tahu kan? Lihat status saya itu privat. Saya punya privat namanya MediaTeki, baca terus tafsir Al-Quran mulai dari jam 3 sampai jam 8 malam online. Makanya kalau aku datang waktu pagi-pagi itu juga masih online. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya dekat dengan Al-Quran. Saya buka privat. Nah ini buka privat Al-Quran online 1 hari minimal 3 jam. Iya. Ada Ustaz, itu kan bukan Al-Quran, itu kan Iqra bagian daripada Al-Quran. Tapi menuju Al-Quran, belajar Al-Quran sama aja. Ustaz, salah nggak saya kalau udah sepuh kayak gini Iqra? Ya nggak salah, pahalanya sama nggak dengan Al-Quran? Sama. Yang salah. Boleh nggak bawa Iqra? Ketawa ya. Ya. Seberapa banyak kita menyibukkan dengan Al-Quran maka urusan kita diselesaikan Allah. Jajal Bang Samak 5 menit pada sholat wajib. Itu rasanya beda. Nanti ada perbedaan tersendiri ketika hidup kita ini sudah diiringi dengan bacaan Al-Quran. Apa di lobi atau di losmen di masjid kantor kan begitu ya, di musola kantor nih isoma ya kan, 5 menit bang, 5 menit aja udah apa aja dikebet dah, buka baca, apalagi cakep-cakep kalau memang bacanya urutan tuh Al-Baqarah ya kan, Ali Imran ya kan, An-Nisa, Al-Maidah, urutan tuh terus Al-Maidah itu apa yang kemarin yang share Pak Beni Nabi setelah Nabi Isa itu gimana ya yang share kemarin? Pak Beni, oh iya bukan Pak Beni. Ini kan menjadi kritik pedas bagi kita Pak. Masa tak ngerti Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Muhammad. Nabi Isa yang berapa nih? Saya udah 4 2 udah 20. Nah, kita dah hafal begitu itu ada Pak Beni yang paling besar di grup. Dia kan di grup Rodo, Santri Rodo. Benar. Jangan-jangan nama surat ada apa nama surat? Pak, apa? Nama surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, habis Al-Baqarah, lupa dah. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Anfal, terus At-Taubah, Yunus, Hud, Yunus, Yusuf yang 12. Hafal pesantren 12 hafal. Wah. Jadi seberapa banyak kita bergaul dengan Al-Quran, yang sibuk dengan Al-Quran maka urusannya diselesaikan. Yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah, fadilah daripada Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti ujung-ujungnya mulia di dunia. Kalau sudah dimuliakan Allah, nggak ada yang bisa menghilangkan.
Siapa saja yang diangkat Allah tidak bisa diturunkan. Tapi kalau diangkat manusia masih bisa diturunkan. Tapi kalau sudah diangkat sama Allah, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau sudah dimuliakan Allah, maka tidak ada yang bisa menghinakan. Siapa yang menghinakan itu melawan Allah? Tidak bisa. Nah, siapa saja contohnya yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Rasulullah SAW disebut Sayyidul Mursalin. Karena Nabi Muhammad SAW si pembawa Al-Quran, si penyampai Al-Quran, Al-Mundirul Qaum, Nadhirun wa Mundir, Bashirun wa Mundir. Namanya Nabi Muhammad disebut Sayyidul Mursalin. Apa Sayyidul Mursalin artinya? Komandannya para nabi. Komandannya para nabi. Sayyidul Mursalin. Tertinggi, nabi tertinggi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad rapat mempet dengan Al-Qur'an. Yang kedua, Sayyidul Malaikah. Siapa Sayyidul Malaikah? Jibril. Jenderalnya malaikat itu Jibril. Kenapa? Karena Jibril si penyampai wahyu. Yang ketiga, yang dekat dengan Al-Quran, Sayyidus Suhur, penghulunya bulan. Bulan apa? Ramadan. Ramadan unzila fihil Quran. Ramadan adalah tempat turunnya Al-Quran. Jadi Sayyidus Suhur, penghulunya para bulan. Sayyidul Lailah, penghulunya malam. Lailatul Qadar, malam terbaik di antara malam-malam selama 365 hari. Itu malam apa? Kenapa malam Qadar? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Jadi yang nempel dengan Al-Quran mulia dan dimuliakan. Jemaah dirahmati Allah, masih banyak lagi, masih ada 20 lagi ketika kita berbicara tentang fadilah-fadilah Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat. Al-Quran bisa menjadi mendatangkan rezeki. Al-Quran penenang hati. Banyak betul. Ini semua banyak proses. Maka jemaah yang dirahmati Allah, seberapa besar iman kita? Seberapa besar iman kita dengan Al-Quran itu? Ini penting ini. Dan dia termasuk rukun iman. Ini termasuk rukun iman. Kalau hanya kita beriman lisanian saja, tidak ada amalian, nonsen. Nggak ada harga. Tapi ketika iman hanya bisa dipakai dengan lisanian, menggunakan lisan, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, termasuk iman kepada Al-Quran. So, buktikan sampai di mana amalan kita terhadap Al-Quran. Saya kira ini jadi bermati Allah. Karena kalau kita selalu semangat, masih 20 nanti udah jam 7 aja. Ini mau di 20 lagi kita perlu bahas. Dan fadilah Al-Quran sangat dahsyat. Maka ayo kita terus menggali Al-Quran. Jangan malu baca Al-Quran. Gak ada kalimat terlambat membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Please. Boleh kita lewat ikram lagi, boleh. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, boleh. Kataba, qalama, boleh. Jangan malu, rumah guru bawa ikram, jangan malu. Bahkan harus bangga nih saya ingin belajar ya Allah. Bisa jadi fadilah-fadilah daripada ikram menuju Al-Quran itu Allah kasih. Buat ada waktu, kadang-kadang begini. Ustaz saya gak ada waktu belajar. Sibuk banget saya. Sibuk banget. Ya, ada yang ngomong kayak gitu di sini. Oh enggak ngaji. Sibuk. Wah, itu belajar setengah jam Ustaz itu sibuk banget. Itu mau Ustaz ya baca ini baca Al-Quran. Sibuk saya. Pak, Bu, ketika kita disibukkan oleh dunia lalu meninggalkan hal-hal yang pasti di dalam akhirat, maka kita akan menunggu kehancuran. Minimal adalah penyesalan selama-lamanya, itu minimal.
Minimal penyesalan setelah lama-lamanya kenapa kalau begini. Jadi penyesalan itu biasanya di mana? Di akhir. Kalau di depan apa namanya? Pendaftaran. Penyesalan di belakang, diam di awal pendaftaran. Saya kira itu saja jemaah-jemaah Allah. Kita saya dengan candaan, mudah-mudahan kita tidak ada penyesalan di akhir kiamat. Sehingga kita mampu menjalankan amalan ini satu di antara 4 amalan yang dirindukan oleh surga. Insya Allah. Belum lagi kita bicara tentang rumah. Kata Rasulullah SAW, "Zayyinu buyutakum bil-Qur'an." Kata Rasulullah SAW, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jadi hiasan rumah itu bukan AC-nya, bukan catnya, bukan wangi-wangiannya. Hiasan Al-Quran itu baca Al-Quran. Makanya kalau masuk rumah Ustaz pasti adem. Kenapa tuh? Karena di dalamnya dipakai baca Al-Quran. Masuk rumah guru mesti adem. Masuk rumah kiai mesti adem. Masuk pesantren mesti adem, betul? Kenapa masuk pesantren mesti adem? Karena nggak lepas baca Al-Quran. Ada aja baca Quran kiainya, gurunya, santrinya, bahkan pembersih-pembersih masjidnya, pembersih-pembersih kamar mandi, pembersih-pembersih pemasak-pemasak di pesantren itu baca Al-Quran. Maka masuk pesantren bawaannya adem. Masih banyak lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahli Al-Quran. Amin. Bukan kita saja, termasuk keturunan kita. Amin. Meninggalkan keturunan yang ahli Al-Quran. Meninggalkan keturunan yang pandai Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Anak saya sekolah di Prancis, anak saya sekolah di Italia. Almarhum B.J. Presiden Republik Indonesia yang ketiga menyesal di dalam sebuah tulisannya. Karena apa? Karena tidak mendidik anaknya dengan agama. Dan salah satunya adalah tidak mendidiknya dengan bacaan. Bisa dicek. Apakah kita akan begitu? Pertanyaannya, yuk, makin kita berubah. Insya Allah menjadikan kita orang-orang yang terbaik dan Allah menjadikan kita menjadi ahli Al-Quran dan masyarakat di kita, masyarakat di mana Al-Quran. Amin. Alhamdulillah. Akhirul kalam, akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghidayahkan kita semuanya, memberikan rahmat kita semuanya, berkah kita semuanya, ridho kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang gelap Allah terangkan, yang punya hajat dan keinginan Allah mudahkan tercapai. Dan juga kita berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa berkunjung beribadah langsung di hadapan Rasulullah dan bisa berjalan di makam Rasulullah SAW, Makkah Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Jazakallahu khairan wa la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wa mulk la syarika lak. Haji dan umrah. Amin. Dan terakhir kita berharap kepada Allah ujung-ujung hidup kita, ujung-ujung akhir hayat kita husnul khatimah. Berbalut kain putih dengan senyuman tanpa meninggalkan hutang. Alhamdulillah. Tapi terima kasih banyak, mohon kekurangan. Akhirul kalam JBTU. Jangan bosan jadi orang baik. Assalamualaikum.